Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBK Peter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-53, tanggal 22 Februari tahun 2023, 25 ya. Tahun 2025 diambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayat yang ke-17. Panggilan dan perintah Allah kepada Yeremia. Sebagai nats dengan 3 versi bahasa sebagai berikut. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah, dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggetarkan engkau di depan mereka. Bahasa Indonesia sehari-hari demikian bunyinya. Bersiap-siaplah Yeremia, pergilah dan sampaikanlah kepada mereka semua yang kuperintahkan kepadamu. Jangan takut kepada mereka, supaya engkau jangan kubuat lebih takut lagi kalau berhadapan dengan mereka. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon. Rade maho ale Yeremia, laho maho jalahatahon ma tunasida, aha nahu paretahon dohononmu, unang habiari nasida, asa unang hubahen ho masai mabiar di jolo nasida. Kialah firman Tuhan hari ini. Dan kita lihat sekarang dalam bacaan pagi ya, adalah diambil dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Perikop doa Hana mengucap syukur. Apa makna dalam ayat 1 sampai 10 ini? Kita lihat. Kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10 ya, mencerminkan pengakuan dan pujian Hana, ibu Samuel, yang mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas anugerahnya. Itulah makna dari perikop ini. Doa syukur dari Hana atas diberikannya anugerah kepadanya. Doanya diterima oleh Tuhan Allah, yaitu dengan memberikan Samuel sebagai anak yang lahir darinya. Pesan moralnya apa? Mari kita lihat. Ayat ini mengajak kita untuk selalu mengingat dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini sesuai dengan Mazmur pasal 50 ayat 23. Dikatakan demikian ya. Orang yang mempersembahkan syukur sebagai korbannya, dialah yang menghormati aku. Dan kepada orang yang menyiapkan jalan, akan kutunjukkan
keselamatan daripadaku. Jadi orang yang mempersembahkan syukur sebagai korban persembahannya, dialah menghormati Tuhan. Nah, di sini Hana mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan bahwa dia mendapat anugerah dari Tuhan atas permintaannya untuk diberikan seorang anak, yaitu Samuel. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Ya? Pembelajaran yang bisa kita lihat adalah pertama, pernyataan Hana setelah menerima berkat dari Tuhan, Samuel dilahirkan. Ya. Itu tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 2. Tiada ada yang seperti engkau, kata Hana. Ya Tuhan, tiada ada Tuhan lain, dan tiada gunung seperti Allah kita. Jadi tiada gunung seperti Allah kita. Kenapa gunung dicontohkan? Karena yang tertinggi di dalam bumi ini adalah gunung. Jadi tidak ada seperti Allah. Semua yang ada di dunia ini, baik gunung maupun makhluk lainnya, maka dikatakan pembelajaran ini menjadi fokus daripada Hana untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Pembelajaran yang kedua, ya, Tuhan merendahkan yang sombong dan mengangkat yang terhina. Jadi tadinya Hana sudah merasa dilecehkan dan dihina oleh Penina karena dia tidak punya anak. Maka Tuhan mengatakan, ya, akan merendahkan yang sombong dan mengangkat yang terhina. Jadi dalam hal ini Hana kembali diangkat oleh Tuhan dengan memberikan permintaannya atau doa daripada Hana, yaitu dengan melahirkan Samuel. Pembelajaran yang ketiga, ini mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati dan tidak sombong. Jadi, walaupun kita memiliki segalanya, jangan pernah sombong, ya. Tetap rendah hati. Ini yang mau ditunjukkan. Nah, ini kejadian antara keluarga, ya. Penina istri kedua, ya, dan Hana istri pertama, seolah-olah dia di keluarga itu dilecehkan, dihina, ya, karena tidak punya keturunan. Maka dikatakan di sini adalah mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati dan tidak sombong. Pembelajaran yang keempat, Tuhan memiliki rencana untuk setiap orang, termasuk mereka merasa kecil dan terpinggirkan. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa kecil atau terpinggirkan, yakin dan percaya, Tuhan punya rencana untukmu. Setiap orang ada rencana baik dari Tuhan sepanjang kita percaya kepadanya dan mengikutinya dan setia dalam hidup kita. Kemudian yang kelima, ya, dalam pandangan teologis, ya, menekankan pentingnya pengharapan dan iman kepada Tuhan yang selalu mendengarkan doa-doa kita. Jadi ada pendapat daripada teologias bahwa orang teologi mengatakan pentingnya
uh, pengharapan ya, dan iman kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita seperti Hana. Kemudian pembelajaran yang keenam ya, hal ini ya menjadi daya pendorong atau motivasi bagi kita dan setiap orang untuk mempercayakan seluruh hidup kepada Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Jadi adanya motivasi dan daya pendorong untuk tetap yakin dan setia kepada Tuhan dengan melihat contoh daripada Hana ya. Dia berdoa, menangis, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Mungkin masih ada contoh lain yang kita lihat dalam Alkitab. Siapa ya, yang umurnya diperpanjang sampai 15 tahun. Harusnya misalnya dia meninggal hari ini, tapi karena dia berdoa, menangis menghadap Tuhan, Tuhan merubah rencananya. Umurmu ditambah 15 tahun lagi katanya. Itu terjadi pada Raja Hizkia ya. Jadi dengan demikian bahwa pengharapan dan iman percaya kepada Tuhan, bahwa doa-doa kita diterima oleh Tuhan. Itulah bacaan pagi. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam. Diambil dari kitab Roma pasal 11 ayat 1 sampai 10. Dengan perikop kebaikan hati Allah kepada bangsa Israel. Apa makna perikop ini? Dan bisa kebaikan hati Allah kepada bangsa Israel. Makna adalah dalam pasal ini ya, Rasul Paulus ya menegaskan bahwa meskipun Israel sebagai bangsa banyak menolak keselamatan melalui Kristus. Jadi tidak sedikit bangsa Israel menolak keselamatan melalui Kristus. Ini kata Paulus. Tuhan tidak sepenuhnya membuang umatnya. Ya. Ini menunjukkan kasih setia Allah yang tetap ada bagi umatnya. Bahkan ketika sebagian ya dan dari mereka berpaling, artinya tidak lagi mengikuti Tuhan, tapi tidak semena-mena Tuhan Allah membuang. Itulah memang janji Tuhan, dikatakan Allah tidak mau kematian orang fasik, tetapi pertobatannya supaya dia beroleh hidup yang kekal. Nah, bangsa Israel sebagai pilihan ya, dan benar-benar dijaga dan dirawat Tuhan untuk menjadi baik, karena Tuhan ya Allah telah membuat Israel lah sebagai sumber pemberitaan firman Tuhan ke seluruh dunia. Ya. Keturunan Ishak dan bukan keturunan Ismail yang tertulis dalam Alkitab, karena ada dua anaknya Abraham. Ismail dari istrinya Hajar dan Ishak dari istrinya Sarah. Nah, tapi Tuhan berjanji bahwa keturunan Abraham melalui Ishak lah yang menjadi pewaris kerajaan yang benar-benar dipilih oleh Tuhan Allah. Maka Israel dari Yerusalem pemberitaan firman Tuhan ke seluruh dunia. Maka dengan demikian Allah tetap merawat dan membangun Israel walaupun sisa-sisa yang seperti di pembuangan Babel. Kita lihat 70 tahun Israel dibuang ke Babel, tapi dikembalikan ke Yerusalem atas perintah Raja Kores yang disponsori oleh Esra ya, Nehemia dan Esther
untuk mengembalikan citra daripada bangsa Yahudi. Itulah kita lihat makna dari perikop ini, ya, pesan dari Paulus. Kemudian apa pesan moral yang bisa kita lihat? Ketidakpercayaan dari sebagian orang tidak mengubah kebenaran dan rencana, ya, keselamatan dari Allah. Jadi walaupun ada yang tidak percaya, itu tidak merubah rencana keselamatan dari Allah. Ya. Allah tetap sayang kepada umatnya, dan dia tetap mengirim juru selamat dunia sebagai terang dunia, yaitu Yesus Kristus. Nah, hal ini mendorong kita untuk terus bersandar pada iman dan menerima kasih karunia yang ditawarkan Allah kepada semua orang, termasuk mereka yang tampaknya jauh darinya. Jadi siapapun manusia di dunia ini, itu ditawarkan oleh Tuhan anugerah. Ya. Keselamatan itu adalah anugerah hadiah, diberikan kepada semua orang yang datang kepadanya dan percaya kepadanya. Tidak ada pilih kasih, sama semua. Dan tidak ada lagi istilah Yahudi dan non-Yahudi, Yunani atau Roma atau siapapun. Semua sama di mata Tuhan sepanjang dia percaya dan datang kepada Tuhan. Kemudian apa pembelajaran daripada perikop ini? Dalam Roma 11 ayat 1 dikatakan, jadi kau bertanya, adakah Allah membuang umatnya? Paulus mengatakan, sekali-kali tidak. Tidak pernah Allah membuang umatnya. Semua disayangi. Siapapun manusia ciptaannya, setelah kedatangan juru selamat, semua kasihnya kekal dan abadi. Sebab dikatakan oleh Paulus, ya, aku juga orang Israel, keturunan Abraham dan suku Benjamin. Ya. Nah, kenapa dikatakan Paulus? Karena dia pernah menganiaya orang Kristen pengikut Yesus. Maka dia juga ikut diselamatkan. Maka dia berani mengatakan, apakah Allah, ya, membuang? Adakah Allah membuang? Sama sekali tidak. Karena Paulus merasakan sendiri manfaatnya bagi dia. Nah, kemudian pembelajaran yang kedua kita lihat, ya. Rencana besar Allah, kasihnya kekal dan abadi, tidak berubah. Meskipun ada, ya, orang Israel yang tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Jadi Allah tidak merubah rencananya. Kasihnya kekal dan abadi tidak berubah, ya. Meskipun ada orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Bahkan sampai disalibkan pun, mati di kayu salib, ya, masih ada bangsa Israel yang tidak percaya. Tapi itu Tuhan Allah tetap menunggu pertobatan mereka, bukan kematiannya. Karena Allah sudah mengatakan, saya tidak menginginkan kematian, tapi pertobatannya supaya dia hidup yang kekal. Nah, kemudian pembelajaran yang ketiga adalah, ya, dikatakan sekarang mintalah bantuan kepada Tuhan supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi apapun tugas kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita, kita harus selalu meminta bantuan
dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Sesuai dengan pedoman kita dalam bulan Februari, ya, yang dijabarkan dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan untuk, ya, menjalankan, mengasihi dan menjala manusia. Itulah bacaan pagi dan malam dari perikop ini. Sekarang kita masuk ke dalam perikop hari ini, ya. Dan kita tetap menyampaikan sebelum kita masuk dalam perikop pasal 1 Yeremia, ya, ayat 17, kita tetap memandang bahwa pedoman kita bulan Februari itu tetap kita kumandangkan supaya kita benar-benar mindset kita itu tercipta bulan Januari, ya, tercipta. Apa mindsetnya dalam bulan Februari ini? Kita lihat dengan topik, ya, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan, ya, dan pengharapan. Nah, dalam hal panggilan kita untuk menjalankan karakter Tuhan, yaitu mengasihi dan menjala manusia. Jadi tetap mengandalkan Tuhan. Nah, kemudian dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 dikatakan, ya, bahwa Tuhan perlindungan kita dan juga sebagai keselamatan kita, sehingga kita tidak perlu takut apapun. Dikatakan, biar apapun terjadi, kita tidak perlu takut. Ya. Kenapa? Dan dikatakan lebih lanjut, biarpun bumi berubah, gunung-gunung bergoncang di dasar laut, lautan menggelora, bukit-bukit gemetar atau gempa, tidak perlu takut. Karena perlindungan kita Allah dan juga keamanan kita. Jadi sudah semacam security minded buat kita. Allah kita itu sebagai pengamanan kita, mengamankan kita dari segala mara bahaya, perlindungan dan keamanan. Itulah pedoman kita dalam bulan Februari. Nah, sekarang apa perikop hari ini, ya? Nah, kita lihat perikop hari ini, yaitu Yeremia pasal 1 ayat 17, panggilan dan perintah Allah kepada Yeremia. Apa makna daripada ayat ini? Mari kita lihat, ya. Ayat ini menyampaikan pesan tentang, ya, pesan penting mengenai panggilan dan tanggung jawab. Jadi pesan penting dalam hal ini adalah panggilan dan tanggung jawab. Nah, dalam ayat ini Tuhan memerintahkan Yeremia untuk bersiap dan memberitakan firman-Nya tanpa rasa takut, menunjukkan bahwa seorang nabi harus berani menghadapi tantangan demi kebenaran yang diwahyukan kepada dia oleh Tuhan. Jadi kalau nabi yang sudah diberikan Tuhan kepercayaan, dikatakan jangan takut. Kalau dia takut, maka Tuhan akan membuat lebih gencar lagi ketakutan itu kepada musuh. Maka Tuhan perintahkan jangan takut. Beritakan firman Tuhan. Karena Anda sudah mendapat pesan dari Tuhan, wahyu dari Allah. Kemudian apa pesan moral daripada ayat ini? Ya. Menyampaikan suara atau pesan Tuhan
di tengah-tengah bangsa dan masyarakat, ya, yang penuh penolakan dan tantangan, kewajiban nabi, ya, dan penyambung pesan dari Tuhan seperti nabi dan rasul-rasul supaya tidak takut dan tetap berani mengatakan kebenaran firman. Jadi ini benar-benar pesan moralnya adalah walaupun di tengah-tengah tantangan yang berat, penolakan yang hebat, bahkan penyembah-penyembah berhala yang merajalela, para nabi supaya tidak takut memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan bisa bekerja pada setiap orang yang dipercaya. Sekarang kita masuk dalam pembelajarannya. Apa kira-kira pembelajaran dari perikop ini? Pembelajaran pertama adalah setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan memiliki tanggung jawab untuk berbagi, ya, kebenaran dan nilai-nilai Kristiani di dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi di sini dikatakan setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan memiliki tanggung jawab untuk berbagi kebenaran. Jadi kalau kita sudah diberikan oleh Tuhan misalnya pengetahuan tentang firman Tuhan, harus berbagi kepada semua orang agar berita itu sampai kepada semua orang, karena Tuhan menghendaki bahwa semua manusia harus bersatu di dalam Yesus Kristus. Dan ini adalah merupakan tanggung jawab moral dari orang yang sudah percaya dan memiliki pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, terutama pada nabi dan hamba-hambanya, rasul-rasul, ya, dan hamba Tuhan, para pendeta, ya, yang sudah ditabiskan, punya tanggung jawab moral untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan walaupun ada penolakan dan tantangan yang hebat. Contoh seperti Paulus, banyak tantangan, di penjara dan dicaci maki, dibenci, tapi dia tetap eksis dalam pemberitaan firman Tuhan. Demikian juga rasul-rasul lainnya seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ya. Mereka tetap bekerja sebagai saksi hidup atas datangnya Yesus. Cuman saya sangat sedih melihat pertanyaan-pertanyaan di YouTube, ya. Adanya Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan ditanya, apakah itu yang mengatakan Yesus? Ya, Yesus. Tapi ditulis oleh Yohanes. Kenapa? Yohaneslah sebagai saksi hidup. Jadi seperti tadi perdebatan antara Nandar dan Edistipi, ya, itu gampang jawabnya. Itu ditulis, disampaikan oleh Yesus, dan saksinya adalah Yohanes. Apa yang kata-kata Yesus itu? Akulah jalan kebenaran, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu benar-benar kata-kata dari Yesus, bukan yang lain. Karena saksi hidup adalah Yohanes yang menulis, ya. Jadi jangan dikatakan mana pernah Yesus mengatakan. Tidak, itu benar kata-kata Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kemudian ditanya masalah Trinitatis, siapa nama Roh Kudus, bagaimana? Gak perlu, ya. Sudah mengatakan bahwa Yesus mengatakan, melihat aku sama dengan melihat Allah, ya. Nah, jadi Allah bersama dengan saya, kata Yesus, saya bersama dengan Allah. Terus kau mau cari kemana lagi Allah itu? Gak perlu dicari-cari lagi. Memang dia, Allah itu sama dengan Yesus, sama dengan Roh Kudus, sama. Roh Kudus itu kan karena Yesus tidak datang lagi ke dunia nanti kedua kali, tapi manusia ini perlu ditolong. Jadi kepada, ya,
Nandar, apologet lainnya, jangan ragu-ragu, ya, bahwa Trinitatis itu benar-benar nyata, tapi dalam satu, ya, satu, bukan tiga. Jangan dicari-cari dari buku Yunani segala macam, tidak. Hanya iman kita yang bisa mengimani. Kenapa? Ada Roh Kudus, ya. Dan resminya itu pada saat Yesus naik ke surga setelah 10 hari turun Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah ada waktu zamannya Musa. Roh Allah berjalan-jalan, ya, di Eden, ya, Roh Allah, dan tahu semua di mana. Bahkan menanyakan, di mana kau Adam, katanya. Roh Allah itu berjalan-jalan. Nah, dari kenapa dikirim Roh Kudus? Itulah sebagai penolong buat kalian, karena kalian sudah saya tinggalkan. Saya tidak lagi di dunia, kata Yesus. Saya kirim Roh penolong. Maka pada saat ini kita, Roh Kuduslah yang menerangi kita untuk percaya kepada Allah dan Yesus hanya melalui Roh Kudus. Kalau tanpa orang yang, ya, kemasukan daripada Roh Kudus, sulit menerima Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Allah. Hanya Roh Kudus yang bisa menjelaskan. Tapi dengan jelas, nanti setelah bumi bersatu dengan penduduk sorga, pemimpin satu-satunya adalah Allah. Satu pemimpin, tidak ada lagi dua, tapi satu pemimpin. Dan raja segala raja, pusat pemerintahnya di kota Sion, bukan Sion sekarang. Karena Sion sekarang itu akan remuk. Yang ada adalah the new of Jerusalem, dibentuk oleh Tuhan sendiri. Baca Wahyu pasal 21 ayat 9. Itu jelas dikatakan, langit baru, dunia baru, dan Jerusalem yang baru. Nah, itulah kita lihat pembelajaran dalam hal perikop ini. Nah, kemudian dalam perjalanan hidup, ya, tadi itu yang pertama, setiap orang yang dipanggil bertanggung jawab. Dalam perjalanan hidup, setiap orang, ya, memberitakan firman Tuhan, ya, mungkin dihadapkan pada tantangan dan penolakan, tetapi iman dan keberanian sangatlah, ya, dibutuhkan dan penting, yaitu dengan courage and consideran, keberanian dan timbang rasa. Timbang rasa tinggi, keberanian tinggi, itulah sebagai the winner dalam ilmu Seven Habits oleh Stephen Covey, ya. Nah, jadi iman dan keberanian sangatlah penting. Ini yang perlu kita dalami di dalam menjalankan firman Tuhan. Tadi dikatakan jangan takut, harus berani memberitakan firman Tuhan, ya. Nah, kemudian pembelajaran yang ketiga, bahwa setiap kali Anda menghadapi tantangan dalam pekerjaan, ya, selalu hubungan dengan, ya, iman untuk tetap setia dan berani. Jadi imanlah yang menghubungkan kita untuk tetap setia dan berani, ya, menyuarakan prinsip-prinsip keberanian seperti yang dicontohkan Yeremia. Kembali kepada Yeremia. Jadi contoh role model itu yang menyampaikan pesan Tuhan yang berapi-api itu adalah Yeremia. Bahkan Yeremia mengatakan apabila dia tidak menyuarakan suara Tuhan dalam hidupnya, seolah-olah dia tuh merasa tidak sehat, ya. Nah, dan kita tahu pemilihan Yeremia sebelum lahir itu sudah ditunjuk oleh Tuhan. Sebelum ada di rahim ibunya, Tuhan sudah punya rencana kepada Yeremia, ya. Jadi sebelum dia lahir sudah ada rencana. Nah, makanya dikatakan, kenapa? Yeremia itu seorang nabi besar, ya, dan benar-benar menjalankan perintah Tuhan. Salah satu kita lihat contoh yang paling
eh, kita imani dalam apa yang disampaikan Yeremia, ya, adalah trust, kepercayaan. Yeremia adalah menyampaikan pesan. Dan kita lihat pada waktu Babel menyerang Yerusalem, ya, dan bangsa Yehuda itu semua ketakutan. Tapi pada waktu Raja Zedekia, ya, memimpin di Yehuda, ya, bangsa Israel, mereka boleh dikatakan sedikit sombong. Ya. Kenapa saya katakan sombong? Zedekia sombong karena tidak mendengar pesan daripada Tuhan. Tuhan sudah mengatakan, ya, bahwa Nebukadnezar akan menyerang Yerusalem dan menghancurkan kota Yerusalem dan semua penduduknya terbuang. Tuhan sudah mengatakan itu. Dan itu disampaikan oleh Yeremia kepada Zedekia. Dan ada pesan Tuhan kepada Zedekia. Katanya begini. Dan sampaikan kepada Zedekia, dia harus tunduk kepada Babel, Nebukadnezar, dan menyerah berikut tentaranya supaya dia selamat. Dia tidak terbunuh. Kata Tuhan. Disampaikan oleh Yeremia. Tapi apa kata Zedekia? Dia merasa dia punya kuasa, dia punya tentara. Wah, kalau saya menyerah kepada bangsa Babel atau Nebukadnezar, seolah-olah apa kata dunia? Dia memikirkan apa? Mempertahankan gengsi, ya, mempertahankan jati diri bahwa dia nanti akan dihina oleh orang-orang yang sudah dibuang ke Babel atau orang-orang yang membelot ke Babel, bahkan nanti dia merasa dikucilkan oleh mereka atau dilecehkan. Wah, kok menyerah? Itu artinya manusia yang dilihat, bukan pesan daripada Tuhan. Tuhan sudah mengatakan, sampaikan Yeremia kepada Zedekia bahwa dia harus menyerah berikut pasukan supaya dia aman, tidak terbunuh. Disampaikan. Begitu dikatakan kepada Zedekia, jawaban Zedekia, apa kata dunia? Nanti begini. Dan Yeremia, itu tidak akan terjadi. Zedekia kata, tidak akan terjadi. Tuhan akan menyelamatkan. Percayalah. Tapi tetap tidak percaya dia. Apa yang terjadi? Bahkan Yeremia bahkan ditahan di penjara tahanan di istana. Ditahan dia. Nggak bisa lagi bicara. Bahkan Zedekia mengatakan, tolong jangan sampaikan pembicaraan kita ini kepada anak buah saya atau pasukan saya, katanya. Ya, Yeremia tidak menyampaikan, tapi dia ditahan dalam tahanan di istana, ya. Kemudian begitu Zedekia sudah mau siap-siap, datanglah serangan dari Kasdim, dari Nebukadnezar. Nah, kemudian diserang bangsa Israel. Dia malam hari hendak melarikan di lembah Jordan, coba. Mau melarikan diri, berikut tentaranya dan anak-anaknya. Tapi mereka begitu tiba di Jericho, ya, di dataran tinggi Jericho, dikejar oleh pasukan daripada Nebukadnezar. Begitu dikejar, ditangkap semua, dibawa ke Riba, ya. Dibawa ke Riba, dan di sana apa yang terjadi? Nebukadnezar, ya, membunuh semua anaknya Zedekia di depan matanya sendiri. Coba, dibunuh semua di depan matanya, anak-anaknya Zedekia. Dan perwira-perwiranya juga dibunuh semua di sana, dibunuh. Tidak ada yang hidup. Dan Zedekia matanya dicongkel dua-duanya dan diikat pakai rantai dan dibawa ke Babel, di penjara, dan disitulah dia sampai meninggal.
itulah sedihnya kalau tidak mendengarkan pesan Tuhan yang disampaikan ya oleh Yeremia. Inilah kehebatan daripada Yeremia, sudah dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan, tetapi bangsa Israel, raja daripada Yehuda, tidak yakin, lebih mementingkan gengsi, harga diri daripada pesan daripada Tuhan. Akhirnya ya mati. Ya itulah konsekuensi tidak menuruti pesan daripada Tuhan. Pasti bahaya. Ya, tapi kalau dia tadinya mau menuruti dan mau menyerah, tidak akan mati. Nah, itulah pesan yang bisa kita lihat pembelajaran dari sini ada 3, yaitu setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan memiliki tanggung jawab untuk berbagi kebenaran dan nilai-nilai Kristiani. Kemudian dalam perjalanan hidup setiap orang ya memberitakan firman Tuhan mungkin dihadapkan pada tantangan dan penolakan, tapi iman dan kebenaran sangatlah penting, punya keberanian. Nah, kemudian setiap kali Anda menghadapi tantangan dalam pekerjaan atau hubungan ya, imanlah untuk penting ya, tetap setia dan berani menyuarakan prinsip-prinsip kebenaran seperti dilakukan oleh Yeremia. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa yang kita lihat kesimpulan daripada perikop ini? Saya tak mengajukan 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama ya, apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam menjalankan panggilan sesuai dengan firman Tuhan? Apa tantangan yang dihadapi? Nah, kita lihat dalam menjalankan panggilan sesuai firman Tuhan, orang seringkali menghadapi tantangan yang beragam. Mulai dari godaan untuk menyimpang dari jalan yang benar hingga kesulitan dalam ya memberitakan kasih kepada semua. Jadi ada godaan, ada tantangan untuk tidak memberitakan firman Tuhan. Nah, setiap tantangan tersebut dikatakan dapat menjadi ujian bagi iman dan ketekunan seseorang. Apakah dia kuat iman atau tekun menghadapi tantangan tersebut? Nah, dalam Alkitab dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ukurannya ya, apa saja tantangan yang sering kita hadapi, semua tantangan itu kita lalui dan kita punya prinsip bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, panggilan sesuai firman Tuhan penting untuk tetap fokus pada tujuan akhir yang ditetapkan oleh Tuhan. Apa tujuan akhir itu? Kita semua untuk menjadi hidup kekal dan abadi. Meskipun terkadang ada godaan untuk ya berkompromi atau menyerah. Nah, jadi walaupun ada godaan ya yang bisa membuat kita menyerah, kita tetap fokus pada tujuan akhir. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara memperkuat iman dan keberanian dalam menghadapi penolakan dan tantangan di lingkungan sekitar kita.
Bagaimana cara? Dalam menghadapi penolakan dan tantangan, iman ya, dan keberanian merupakan dua hal yang sangat penting untuk ditumbuhkan. Jadi dalam menghadapi tantangan ada dua yang perlu kita munculkan, iman dan keberanian. Cara untuk menghadapi ya, penolakan dan tantangan. Pertama-tama berdoalah dengan Tuhan. Ya. Berdoa pertama-tama. Kemudian memberikan keteguhan hati dan keberanian dalam setiap situasi yang sulit. Jadi ada keteguhan hati dan courage atau keberanian dalam situasi yang sulit. Jadi iman dan keberanian merupakan dua hal yang harus kita fokus untuk menjaganya pada diri kita. Dalam Mazmur 31 ayat 24 dikatakan ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua yang berharap kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu yang berharap kepada Tuhan. Dalam setiap kita menjumpai penolakan dan tantangan, kuatkan iman kita dan teguhkan hati kita. Kemudian berharap kepada Tuhan. Ia menunjukkan bahwa harapan kepada Tuhan dapat memperkuat iman kita. Jadi dengan harapan itu kita akan diperkuat dan diteguhkan oleh Tuhan. Nah, penolakan dan tantangan merupakan bagian dari perjalanan hidup, ya. Dan kadang bisa menjadi sarana menguatkan kita. Jadi ada kalanya penolakan dan tantangan itu bisa untuk menguatkan kita semakin gigih. Bahkan kita mendapatkan ilham untuk menghadapinya. Ya. Contoh kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Ya, Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Jadi apapun perkara itu bisa dihadapi di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan kekuatan, kita tidak perlu doubt, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Ya, selalu kita eksis karena kekuatan ada pada kita diberikan oleh Tuhan selama kita berharap dan berdoa meminta kepadanya. Nah, Ibrani pasal 13 ayat 6 dikatakan, karena itu ya, dengan yakin kita dapat berkata. Nah, ini merupakan suatu pernyataan. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Jadi dalam Ibrani pasal 13 ayat 6, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku. Jadi tidak perlu takut apa yang dilakukan oleh manusia kepada kita, karena Tuhan sebagai penolong kita. Jadi tidak perlu takut. Itu yang mau dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 6. Dengan demikian ya, maka dengan demikian keberanian dan kekuatan iman menjadi nyata dalam hidup kita dengan mengandalkan Tuhan sebagai penolong, seperti tertulis dalam Mazmur 46 ayat 2, Tuhan pelindungku dan penolongku dan kekuatanku. Dan dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, Tuhan pelita kakiku ya, dan terang bagi jalanku.
Jadi kalau sudah Tuhan sebagai pelita kaki kita dan terang bagi jalan kita, apalagi yang kita takutkan. Itulah jawaban daripada pertanyaan nomor 2 yang tadi mengatakan bagaimana cara memperkuat iman dan keberanian dalam menghadapi penolakan dan tantangan. Tuhan pelita kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kemudian mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan untuk menjalankan panggilan kasih dan menjala manusia. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan ketiga, ya, yaitu sejauh mana pentingnya dukungan komunitas iman dalam menjalani panggilan dan berbagai kebenaran di tengah masyarakat. Nah, jadi sejauh mana pentingnya dukungan komunitas terhadap kita untuk memenuhi panggilan, ya, dan menjalankan kebenaran di tengah masyarakat. Dukungan komunitas iman sangat penting dalam menjalani panggilan dan dalam berbagi kebenaran di tengah masyarakat. Jadi dukungan dari komunitas, baik itu spirit, moralitas dan juga materi, itu sangat dibutuhkan untuk, ya, menjalani panggilan dan dalam berbagai kebenaran di tengah masyarakat. Dukungan komunitas itu sangat perlu. Artinya kita kuat secara konsepsi sistem yang saling mendukung, saling menentukan, saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Dalam Alkitab kita diajarkan, ya, supaya saling menguatkan satu sama lain. Inilah pedoman kita dalam Alkitab, supaya saling menguatkan satu sama lain, tidak mencela dan tidak memblame, tapi saling menguatkan. Nah, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan, ya, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan beberapa orang, tetapi hendaklah kita saling, ya, mendekati. Jadi kenapa dikatakan jangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang? Ini memang sering terjadi, ya. Contoh, untuk pergi beribadah ke gereja hari Minggu, tapi ada orang yang memilih untuk pergi ke pantai atau pariwisata ke puncak atau kemanapun, apalagi itu urusan daripada kantor. Dia tidak mengikuti ibadah. Ini kita harus punya trik. Bagaimana cara? Saya pernah, ya, menghadapi seperti ini. Misalnya, dari kantor selalu dibuat untuk pergi pariwisata itu setiap hari Minggu. Wah, kita itu terganggu dalam beribadah. Mereka rekreasi, enak-enak. Kita, apakah kita rekreasi meninggalkan ibadah kita? Saya tolak. Saya tidak mau ikut. Mereka pergi, dan untuk bulan berikutnya, karena saya menolak tidak ikut, manajemen berpikir, wah, kalau tidak ikut, wah, ini bagaimana caranya? Terus diminta oleh mereka kepada saya, terus apa saran Bapak? Saya hanya kecil. Tolong di tempat rekreasi ada tempat beribadah atau ada gereja. Apakah itu gereja Pentakosta atau Katolik atau gereja apapun, yang penting bisa beribadah. Itu syaratnya. Akhirnya, ya, setiap mencari tempat pariwisata, mereka mencari ada enggak dekat gereja. Jadi selalu setiap pariwisata
mereka harus melampirkan data daripada gereja untuk beribadah. Jadi pada saat pagi-pagi Minggu, mereka siap-siap untuk misalnya berenang, dan saya pergi beribadah. Beribadah hanya 1 jam 2 jam, kok tidak lama. Tapi jangan kita tinggalkan. Setelah itu baru kita rekreasi bersama. Nah, demikianlah cara saya, dan itu berlaku untuk setiap rekreasi. Selalu mencari di mana ada gereja, saya ikut. Itulah cara. Jadi kebiasaan-kebiasaan orang jangan sampai kita ikuti. Jadi dikatakan di sini bahwa pentingnya ya pertemuan dan dukungan dalam komunitas iman, dan jangan kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan pada orang yang lebih memilih pariwisata atau menonton segala macam daripada beribadah. Jangan. Ini yang mau disampaikan ya, bahwa sejauh mana pentingnya dukungan komunitas. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan pada firman Tuhan pada hari ini. Dan contoh Yeremia memberitakan firman Tuhan yang benar-benar dia penyambung pesan daripada Tuhan Allah. Seperti tadi contoh Zedekia, keluarganya mati, semua anaknya, perwiranya mati karena tidak mendengarkan pesan daripada Allah melalui Yeremia. Bahkan Yeremia ditahan di istana. Namun akhirnya ada perintah daripada Raja Nebukadnezar, bebaskan Yeremia dari tahanan istana Raja Zedekia, dan diperintahkan kepada Nebukadnezar ya, anak buahnya, jangan kau apa-apakan dia, biarkan dia hidup dan dia dihormati oleh Raja Nebukadnezar. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, yaitu Nabi Yeremia adalah nabi besar yang gigih dalam memberitakan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan pada hari ini bermanfaat bagi untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.